Champions, are you ready? Tinggal 3 ini ya. Let the game begin. Selamat datang di Clash of Champions. Aku Aurora, tutor AI smart dan interaktif pertama di Indonesia dari Ruang Guru yang akan menjadi quiz master di Clash of Champions. Champions, please enter the arena. Institut Teknologi Bandung. Kenalin, nama aku Noval, aku dari Teknik Sipil ITB dan IPK aku lahir 4. Aku punya prestasi yaitu waktu SMA aku pernah menangin Olimpiade Kebumian 2 kali. Yang pertama aku dapat medali perunggu, terus yang kedua aku dapat medali emas sekaligus predikat absolute winner. Halo, namaku Nasita. Aku dulu absolute winner atau medali emas satunya OSN Geografi 2021. Lalu aku dapat perak di IGO Paris 2022. Dan juga dapat the best poster presentation di sana. Aku ikut Clash of Champions ini karena dulu waktu SMA aku pernah ikut Ruang Guru dan kebetulan juga pakai Brain Academy online. Dan kebetulan juga aku di tahun 2022 waktu SMA pernah mendapatkan medali emas di kompetisi sains Ruang Guru tingkat nasional di bidang matematika SMA. Universitas Diponegoro. Universitas Udayana. Kenalin, aku Yojan dari Universitas Udayana. Sekarang saya sebagai mahasiswa prestasi di Fakultas Kedokteran. Kemudian saya juga memenangkan beberapa kontes di esai dan literatur review di nasional maupun internasional. Universitas Airlangga. Namaku Maxo Salvador Suryatmaja, mahasiswa berprestasi di Universitas Airlangga, juara 1 research paper di AMSI Taiwan tahun 2023. Prestasi terbesar aku mungkin International Chemistry Olympiad. Aku alhamdulillah berhasil meraih silver medal. Terus ada medali emas di Olimpiade Sains Nasional bidang kimia juga. Terus juga kemarin ikut Ruang Guru Champion, alhamdulillah juara 1. Universitas Gajah Mada. Nama saya Kanal Fatorinatar dari Universitas Gajah Mada. Prestasi saya itu medali emas OSN Biologi tahun 2022, terus medali emas KSM Biologi tahun 2022, dan medali perak KSR Biologi 2021. Universitas Andalas. Aku biasanya dipanggil Dini. Pada tahun 2023 kemarin dianugerahi sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Andalas dan juga mahasiswa berprestasi 1 di wilayah LLDP wilayah 10. Institut Pertanian Bogor. Aku Muhammad Fikri Ardiansyah, akrab disapa Vicky. Pernah jadi peraih medali emas di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-35. Jadi aku pernah ke US, ikut MUN, pernah ikut conference di Vietnam, dan juga pernah ikut Youth Summit di Istanbul, Turki. Universitas Islam Negeri Jakarta. Nama aku Natasha Diana Permatasari. Aku ikut kompetisi matematika nasional, dapat medali perak. Universitas Pajajaran. Universitas Hasanuddin. Kenalkan, nama saya Ibnu Alif Dafa Gimnastiar, biasa dipanggil Ibnu. Salah satu prestasi saya yang terbesar adalah saya bisa mewakili Indonesia di ASEAN Model Meeting
plus Japan 2023 di ASEAN Headquarters dari ASEAN Foundation. Dan akhirnya di tahun ini, alhamdulillah saya terpilih sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Hasanuddin tahun 2024. Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November. Universitas Bina Nusantara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Edward dari BINUS University dari jurusan Business Information Technology. Ya, walaupun tadi sih aku sempat merasa tertekan karena ngeliat orang-orang dari PTN, tapi aku yakin sih BINUS bisa jadi juara di game kali ini. Universitas Indonesia. Dari mukanya kayak cukup intimidating, terus ya kita tahu kalau UI salah satu universitas terbaik di Indonesia gitu. Aku biasa dipanggil ya saya. Aku dari Universitas Indonesia jurusan Teknik Sipil tahun 2023. Aku dulu waktu kelas 11 aku dapat medali emas di Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi. Halo semuanya, kenalin nama aku Alfi. Aku dapat IPK 3,96 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan waktu SMA, aku pernah mendapatkan medali perak di Olimpiade Matematika Internasional di Filipina. Dulu aku pernah pakai beberapa fitur di ruang guru kayak tryout-nya dan juga video belajarnya, dan itu membantu banget buat aku persiapan UTBK sehingga akhirnya bisa masuk ke Fakultas Kedokteran UI. Walaupun banyak banget kampus-kampus yang bakal berpartisipasi di Clash of Champions ini, tapi aku yakin kalau UI pasti bakal bisa jadi pemenangnya. Jadi, watch out ya. Selamat datang di Clash of Champions. Tantangan pertama. Extreme Edition. Wow. Sebenarnya bakalan jiper nih kalau matematika ya. Aku langsung curiga sih bahwa nantinya pasti ada penghitungan dan hitungannya itu banyak banget karena ada kata ekstrimnya. Mungkin penghitungannya bisa sampai puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan. Pada tantangan ini, para champions harus membuktikan kecepatan dan ketelitian dalam operasi penjumlahan. Terdapat 3 ronde permainan. Di setiap ronde, 10 champions tercepat yang berhasil menyelesaikan tantangan akan selamat dan masuk ke babak selanjutnya. 10 pemain yang tidak berhasil dalam ketiga ronde tersebut akan tereliminasi dari Clash of Champions. Aku udah pernah ngelakuin ini ketika dulu aku waktu SMA. Jadi aku pikir aku bisa di game Extreme Edition kali ini. Extreme Edition. Ronde pertama. Terdapat 625 bilangan yang harus dijumlahkan. 10 champions tercepat yang berhasil menyelesaikan penjumlahan dengan benar akan masuk ke babak selanjutnya. Cuman aku nggak expect pas ternyata, wow, sampai berapa ratus itu yang bikin aku kayak, aduh banyak banget. Pertama saya kaget juga, 625 digit, gimana ngitungnya kan? Gue ngerasa yakin sih, soalnya apa ya, nggak sebanding lah sama ujian gue di kampus, kegampangan gitu. Champions, kalian siap? Siap! Extreme Edition ronde pertama dimulai dari sekarang. Silakan buka amplop kalian dan mulai menghitung. Ya udah, aku meskipun sedikit kaget, aku coba tetap berusaha tenang, relax, meskipun ternyata aku juga sulit mengontrol diri pada di awal waktu itu. Ngerasa banget hawa ambisnya nih dari mahasiswa-mahasiswa ini. Sempat kaget karena udah lama banget nggak menghitung angka sebanyak itu secara manual. Yang paling challenging ini sih ketelitiannya. Jadi kayak itu kan disediain angka ya, angkanya tuh kayaknya nggak tahu sih ada berapa, banyak banget. Jawaban salah. Waktu aku coba submit, itu tuh aku ada salah itu. Padahal pada saat itu besar kemungkinan buat aku jadi orang yang lolos pertama. Ya yang paling challenging sih
ngitungnya sih Kak, kan ada 625 ya. Terus habis itu tadi itu sebenarnya saya udah mau menyerah gitu. Apa aku tak nyerah sih ronde ini supaya aku nggak stres, supaya aku bisa kerja ronde kedua gitu. Selamat, Syakira dari UI berhasil. 9 tempat tersisa. Hatiku ini mau meledak gitu. Aku harus sisa, aku gak boleh kalah dari Kak Syakira. Halo semua, aku Syakira Amirah, mahasiswi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2020. Nah, aku tuh juga pakai ruang belajar dulu pas masuk FK. IPK aku 3,82 dan di tahun 2023 saya terpilih sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia dan peringkat 3 di nasional. Jujur, rasanya kaget karena pas ngitung, aku benar-benar satu-satu ngitung banyak yang angka 1, angka 2, dan seterusnya sampai angka 9. Tapi akhirnya, aku berhasil menyelesaikan tantangan Extreme Addition di peringkat pertama. Jawaban salah. Jawaban salah. Pertama kali pas lihat Alfi maju ke depan, aku bener-bener berharap banget orang kedua yang bisa nyelesain itu adalah Alfi. Selamat, Alfi dari UI berhasil. Seneng banget pas ngeliat Alfi akhirnya bener. Dan pas nyambut Alfi di sini, aku bener-bener kayak yeay, Alfi akhirnya ada di sini dan kita berdua dari FKUI. Cepet banget. Aku untung sih cuma salah satu. Kejir, beneran ngitung satu-satu. Kamu beneran ngitung satu-satu? Real? Real. Crazy. Rasanya lumayan lega. Soalnya aku pas awalnya tahu soalnya kayak gini, kayak edition gitu. Terus aku tahu aku orangnya nggak teliti. Aku udah kayak, wah kayaknya aku yang eliminasi nih. Terus ternyata enggak. 8 tempat tersisa. Jawaban salah. Jawaban salah. Jawaban salah. Jawaban salah. Selamat, Sarah dari IPB berhasil. Yang paling challenging adalah ketelitian sih. Kayak tadi aku lupa jumlahin satu kolomnya, itu kayak fatal banget. Selamat, Faisal dari Brawijaya berhasil. Ya beberapa kali summit masih salah sih, tapi coba-coba lagi bisa. Selamat, Kadit dari ITB berhasil. Seneng banget dan gak nyangka sih bisa secepat itu. Gak nyangka bakal bisa lolos langsung di ronde pertama. Jadi gak perlu mencoba lagi di ronde 2 dan ronde 3. Selamat, Jessica dari ITB berhasil. Jujur seneng banget, aku nggak nyangka bisa ngongos langsung dia di tahap pertama. Dan juga aku bersyukur karena jadinya aku cukup sekali aja nih menghitungnya, nggak harus menghitung di babak-babak selanjutnya. 4 tempat tersisa. Jawaban salah. Jawaban salah. Jawaban salah. Ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-10 kali nyoba itu tetap salah terus. Saya sampai ya ampun iki ya apa? Sing salah itu yang mana? Ya pokok yang tiap yang sama langsung gak usah dikoreksi, pokoknya 10 dikali 12 kalau nggak salah. Baru koreksi. Ya baru koreksi ya. yang nggak mungkin sama gitu. Selamat, Akna dari UI berhasil. Itu perasaannya jujur kayak ini bener gak ya? Seneng lah pokoknya. 3 tempat tersisa.
Selamat, Maxwell berhasil. Nggak usah ngurus orang lain karena yang menang tetap saya. 2 tempat tersisa. Selamat, Nashita dari ITB berhasil. 1 tempat tersisa. Almond, chocolate mint, mari biskuit, coklat cashew, tiramisu, coklat blueberry, hazelnut, salted caramel, peanut butter, strawberry, bebas laktosa, matcha. Aduh, lagunya nggak muat. Susu Cimory rasanya banyak banget. Satu tempat tersisa. Selamat, Ganang dari UGM berhasil. The game has ended. Gila. Wah, sedih banget sih tadi gue. Gue masih gagal di game Extreme Edition babak 1. Tapi masih ada 2 babak lagi dan gue yakin gue bisa menang di salah satu babak itu. Kesulitannya di Extreme Edition 1 sebenarnya udah lama nggak ngitung aja ya. Biasa kan ngitung pakai kalkulator atau pakai Excel, tapi sekarang kita ngitung 600 angka manual gitu kan nggak kebiasa aja sih. Jadi tadi tuh bener-bener kaget aja ngelihat angka sebanyak itu, apalagi penjumlahannya tuh sampai 600 digit gitu. Jadi kegoreng gitu otaknya ya, capek gitu ngitungnya ada 600. Extreme Edition, ronde kedua. Terdapat 360 bilangan yang harus dijumlahkan. 10 champions tercepat yang berhasil menyelesaikan penjumlahan dengan benar akan lolos ke babak selanjutnya. Extreme Edition, ronde kedua, dimulai dari sekarang. Silakan buka amplop kalian dan mulai menghitung. Iya, nggak tahu bentuk kayak laba-laba. Iya, honeycomb. Iya itu. Struggle-nya adalah karena bentuknya dia heksagon kali ya, bukan horizontal, lurus atau vertikal. Karena dari segi hitungan tuh dikit angkanya dan kecil. Ini dia kok bisa 2 menit loh. Tiba-tiba Kak Manuela tuh turun dari tempat duduknya dan mau summit. Kita semua di observasi kayak kaget itu, dan aku juga sendiri terutama kayak shock banget kan. Jawaban salah. Ya elah, baru 2 menit udah maju. Salah kan? Sebenarnya di ronde kedua tuh benar-benar ke pressure sama yang lain, karena mungkin sekitar 2 menit dari kita mulai ngerjain, tiba-tiba ada yang maju gitu dan rame.
Jadi kayak, wah jangan-jangan emang soalnya segampang ini, tapi aku nggak bisa gitu. Tapi kita nggak tahu. Lebih ke kita harus mastiin sih. Iya. Berarti kita Tapi makanya tadi berarti dia maju karena dia udah tahu polanya. Dia kayak dia udah dapat segini, tinggal sekitar segini nih. Dari pertama kali lihat soal sambil diskusi sama Jessica dan juga Nashita, aku ngelihat kalau misalnya soal jumlah di seginya, di setiap segi itu jumlahnya sama. Dari situ aku melihat ternyata dari setiap bentuk itu ada polanya, yaitu jumlahnya adalah 18, tapi ada satu bentuk yang polanya itu adalah 16. Nah, dari situ jadinya aku udah tahu nih bahwa sebenarnya soal ini tuh mudah, hanya saja menjebak. Yes. Selamat. Agas dari ITS berhasil. 9 tempat tersisa. Let's go, mate! Berapa bang jawabannya? Teman-teman cukup menjumlahkan angka yang ada di sini. Ini kan 18. Dan kemudian teman-teman lihat sebelahnya, yaitu 18 juga. Aku merekomendasikan untuk teman-teman mengerjakannya dari bawah. Jadi menemukan angka 18 tadi dari bawah. Kenapa dari bawah? Nah, bagaimana cara aku? Dari paling cepat. Jadi itu teman-teman cara aku dan strategiku untuk mengerjakan soal di ronde 2 ini. Selamat. Manuela dari ITB berhasil. Nah ternyata pas kayak 2 kali ngitung itu ternyata polanya sama gitu. Jadi akhirnya aku dapet jawabannya. 8 tempat tersisa. Selamat. Cindita dari Unair berhasil. Akhirnya aku happy banget aku bisa ngelewatin ronde kedua ini, dan aku optimis aku bakal bisa ngelewatin di babak-babak selanjutnya. 7 tempat tersisa. Selamat. Edward dari Binus berhasil. 6 tempat tersisa. Gila. Thank you. Turns out, pas aku lihat tuh soalnya nggak terlalu susah seperti di round 1. Nah, tapi ada kayak satu trik yang harus bisa dilihat itu, kayak ada polanya tuh ada yang beda. Nah, pas aku ketemu pola yang beda itu, langsung aku coba untuk koreksi jawabannya, dan ternyata bener. Selamat. Nashwa dari ITB berhasil. Selamat. Greg dari UI berhasil. 4 tempat tersisa. Gue tuh udah gitu ya, ini pasti dikali, cuma kok nggak dapet gitu, padahal udah kali. Selamat. Davin dari Unair berhasil. Selamat. Gaza dari ITB berhasil. 2 tempat tersisa. Selamat. Barir dari Undip berhasil. 1 tempat tersisa. Ngitungnya tuh sebenarnya lancar, cuman ya emang agak ngebul aja kepala gitu ya. Jawaban salah. Sudut alfa dan sudut beta
Halo semuanya, kenalin nama aku Alfi, salah satu pengguna ruang belajar yang berhasil lulus FKUI lewat jalur SNBT. Setelah aku tahu nih materi-materi yang aku lemahin di tryout kemarin itu apa, biasanya aku langsung buka yang namanya video belajar. Nah, coba ya kita buka video belajarnya. Jadi ini ruang gurunya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada materi SNBT nih yang biasa aku pakai. Terus kita ambil salah satu subtesnya, misalnya KPU. Terus di sini banyak banget topik-topik yang bisa dipakai. Nah, di sini aku pengen coba penerapan analitiknya. Terus kita masuk konsep kilatnya, dan di sini masih banyak lagi videonya. Nah, fitur-fitur tadi itu yang bisa ngebantu aku buat masuk ke FKUI. Buat teman-teman yang pengen masuk ke PTN impian kalian, boleh kunjungi link di bawah ini. Selamat, Naufal dari ITB berhasil. Game ended. Ini bener loh. Kamu gimana caranya? Aku sih tak kali sih jadi ini. Jadi aku kayak ngeplotin bilangan gitu loh. Jadi awalnya tak hitung toh, terus tak liatin teman-teman kok pada cepet banget. Terus aku mikir kayak nggak bisa nih kalau dihitung harus disilang gitu loh. Berbicara strategi, sih semua orang punya strategi masing-masing ya. Cuman kalau matematika itu identik dengan pola, dan kadang-kadang pola itu yang bisa mempersingkat waktu ketika kita menghitung. Waktu aku gagal di Extreme Edition pertama dan kedua, di situ aku ngerasa kayak kok bisa ya aku gagal gitu. Dan apalagi pas aku udah tahu tuh, jadi kan itu ternyata tipis banget gitu semua. Aku jadi kayak greget gitu, aku juga harus bisa. Extreme Edition ronde ketiga. Ini adalah kesempatan terakhir bagi para champions untuk tetap bertahan di Clash of Champions. Terdapat 80 operasi bilangan yang hasilnya harus dijumlahkan. 10 champions tercepat akan lolos ke babak berikutnya, dan 10 pemain yang tersisa akan tereliminasi. Makin-makin gue lihat soalnya. Berarti nilai mutlak tuh yang emang udah pasti positif. Iya. Siap mental. Extreme Edition ronde ketiga dimulai dari sekarang. Silakan buka amplop kalian dan mulai menghitung. Menantang ya, kita harus menghitung terlebih dahulu baru dijumlahkan, jadi mungkin lebih berat dibandingkan round 1 dan juga round 2, jadi cukup challenging tapi masih bisa aku lakukan. Tapi yang kedua tuh lebih gampang sama. Oh iya, polanya karena lu udah tahu ada pola, jadi lu sengaja cari polanya kan. Ini dihitung, bisa ditambahin gini tak? Atau ini kan 7, ini 7 kan? 15 kali 7 tambah 7 berarti 16. Bagaimana kecepatannya sih, bukan operasi matematikanya sih. Karena teman-teman yang lain tuh kan pada cepet banget kan ngitungnya. Oh my god, jadi kalau misalkan nggak teliti satu langsung ya udah salah gitu semuanya. Jawaban salah. Itu tuh kayak udah nyoba sekarang tuh salah tuh kayak stres. Iya, ini udah masa-masa stres sih. Apalagi beneran kayak last standing banget. Last standing. Jawaban salah. Aku waktu itu di awal tuh sangat percaya diri gitu. Terlebih dengan angka yang lumayan banyak gitu. Tapi aku ngerasa bahwa di situ ada kekeliruan dan aku ngerasa bahwa aku nggak teliti gitu.
Jawaban salah. Per kotak digunain kalau misal ngerjain ini. Gue enggak sih. Paling cari kayak kali 7 berapa, ininya berapa, kali 7 baru dijumlahin, baru kali 7 biar dapat satu bar. Dalam bentuk 7 kali something iya, kan? Gitu. Selamat, Falah dari UI berhasil. Untuk di ronde ketiga sebenarnya udah mempersiapkan yang terburuk, tapi ternyata nggak sesulit itu, dan kebetulan timingnya juga di sini aku dapat banget, dan di ronde ketiga ini jadi orang pertama yang lolos untuk babak selanjutnya. Thank you. Berapa jawabannya? Gimana ya? Berapa jawabannya? 4609. 9 tempat tersisa. Udah. Ini. Ayo dong bisa. Ya. Selamat, Rea dari ITB berhasil. ITB komplit. 8 tempat tersisa. Selamat, Hanif dari UGM berhasil. Tuh kan. Raja matematika itu nggak dihitung, dia tuh dilihat polanya. Siapa? Si Hanif. 7 tempat tersisa. Jawaban benar. 6 tempat tersisa. Selamat, Yaya dari UGM berhasil. Selamat, Yesaya dari UI berhasil. Lagi interview ya? Lupa, minum susunya enak banget soalnya. Tapi pas di ronde 3 akhirnya bisa, dan itu senang banget sih. Yang paling bikin menantang buat aku sih, karena udah tahu ya ini tuh benar-benar kesempatan terakhir. Terus juga di situ kalau misalkan gagal ya udah pulang gitu. Selamat, Vicky dari IPB berhasil. 3 tempat tersisa. Akhirnya bisa lolos gitu. Dan ya bersyukur masih bisa lolos di game pertama tadi itu. Selamat, Yochan dari Udayana berhasil. 2 tempat tersisa. Jawaban salah. Jawaban salah. Nah itu Brian. Ayo. Ya. Selamat, Brian dari UGM berhasil. Brian dari UGM berhasil. Udah mikir kayak udahlah aku gak eliminasi nih, pulang nih, tapi aku tetap paksakan diriku. At least aku sudah mencoba yang terbaik, apapun hasilnya nanti bener atau salah, tapi at least aku udah nyoba. Jadi ketika lolos tuh kayak kemenangan luar biasa gitu. 1 tempat tersisa. Aku tuh sebenarnya bisa menghitung semua nih. Cuman ternyata aku tuh kurang teliti di penjumlahannya. Kayak, wah, rasanya otak habis diperas. Selamat, Lika dari ITS berhasil. Game ended. Siapa? Angel, oh my god, Jel, kita nggak jadi pulang, Jel.
Game ended. Gak jadi dihujat netizen. Aku takut dihujat sumpah. Aku nyadar kayak, oh ternyata anak kuliah aku doang yang diisi. Dan yang pasti jadi pelajaran bagi aku adalah untuk lebih teliti lagi dan lebih fokus lagi sih. Sedih banget sih, kayak ya UNAS cuma 1. Jadi ya sorry banget nih UNAS sampai sini aja, tapi don't worry kok, aku bakalan berprestasi di bidang lainnya. Sedih sih sekarang. Sedih ya? Kayak ya kecewa sama diri sendiri, kenapa kok nggak teliti gitu ya. Harusnya aku bisa lebih teliti, harusnya aku bisa lanjut ke babak selanjutnya, tapi ya udah mungkin ini takdir ya. Tetap semangat buat teman-teman semua buat di tahap selanjutnya. Tentu kita semua tuh orang yang hebat dan mungkin memang pada akhirnya memang akan ada yang dipilih gitu, yang terhebat di antara yang hebat. Nah, ini pasti nggak mungkin tinggal 18 kali semuanya karena udah pada salah. Ada 16 kan salah. Iya. Ya, tapi masanya kalau gambar tuh biasa dikebut kayak matematika kan bisa dikebut kan. Kalau gambar tuh harus pelan-pelan gitu. Duh, gue nggak bisa lagi kalau visual gitu. Kayak harus dicoret-coret gitu. Champions, selamat! Perjuangan kalian di Clash of Champions terus berlanjut. Sebelum memulai tantangan selanjutnya, akan ada kompetitor baru yang akan ikut bersaing dalam Clash of Champions. Telah bergabung 10 pelajar Indonesia berprestasi. Mereka datang dari universitas-universitas terbaik di dunia. Kayak tiba-tiba kok ada logo dari universitas lain, terus tiba-tiba ada yang masuk. Kupikir langsung sudah bersisa kami ber-30, tapi ternyata ada tambahan lagi. Wah, disembunyikan di mana tadi? Disembunyikan di mana tadi? Oh, balik yuk. Makan ini ya? Aduh, probabilitas menang makin gitu sih. Aku beneran merinding loh. Sumpah, beneran merinding aku.
Almond, chocolate mint, mari biskuit. Coklat cashew, tiramisu, coklat blueberry, hazelnut, salted caramel, peanut butter, strawberry, bebas laktos sama matcha. Aduh, lagunya nggak muat. Susu Cimory rasanya banyak banget.